A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah azza wa jalla ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, pada pagi hari ini setelah sholat subuh kita dapat melanjutkan pembahasan kita dan kajian kita setelah libur kemarin di bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan untuk pembahasan beberapa efek dosa dan maksiat yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Sebelumnya kita perlu mengingat bahwasanya kita hari ini masih berada di bulan Syawal, sekitar 14 atau 15 Syawal, yang mana masih 15 hari yang lalu kita melaksanakan puasa bulan Ramadan. Banyak dari kita yang melaksanakan puasa secara full, dan banyak dari kita yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan secara full, dan hendaknya kita tidak memutus beberapa amalan-amalan kita yang ada di bulan Ramadan sampai di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Karena sebagian ulama mengatakan inna min alamati qabulil amal al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya dari alamat atau tanda-tanda suatu amal itu diterima adalah kebaikan setelah amalan-amalan tersebut, atau kebaikan setelah bulan Ramadan. Itu tanda bahwa amalan tersebut seorang tersebut diterima. Dan dahulu para ulama salaf dahulu, ketika mereka setelah bulan Ramadan, mereka berdoa supaya amalan-amalan mereka di bulan Ramadan diterima. Bahkan diriwayatkan bahwasanya mereka berdoa 6 bulan setelah bulan Ramadan supaya amalan mereka diterima, dan 6 bulan berikutnya mereka berdoa supaya dapat disampaikan bulan Ramadan berikutnya. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya amalan-amalan kita kemarin di bulan Ramadan diterima, dan berdoa supaya setelah bulan Ramadan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Karena beberapa orang setelah bulan Ramadan tingkatannya beda-beda. Ada yang orang tersebut tingkatan orang setelah bulan Ramadan berbeda-beda. Ada yang setelah bulan Ramadan keadaannya lebih baik daripada bulan Ramadan, dan itu orang yang sangat beruntung sekali. Ada yang setelah bulan Ramadan keadaannya sama seperti bulan Ramadan. Ada yang setelah bulan Ramadan keadaannya di bawah di bulan Ramadan, tapi masih lebih baik daripada keadaannya sebelum Ramadan. Jadi keadaan di bulan Syawal dan seterusnya tidak sama dengan bulan Ramadan, lebih rendah atau di bawah bulan Ramadan, namun masih dikatakan lebih baik daripada sebelum bulan Ramadan. Dan ada yang keadaannya setelah bulan Ramadan tidak lebih baik daripada keadaannya sebelum bulan Ramadan. Ada yang sama, bahkan ada yang lebih buruk daripada bulan Ramadan. Waliyahulillah. Maka hendaknya kita memperbaiki amalan-amalan kita dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya amalan kita yang kemarin diterima, dan supaya kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan salah satu amalan yang bisa kita teruskan di bulan Syawal ini adalah puasa 6 hari bulan Syawal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan secara full, kemudian dilanjutkan dengan berpuasa 6 hari bulan
ya seperti berpuasa 1 tahun penuh. Kalau ulama menjelaskan bahwasanya mengapa puasa 6 hari bulan Syawal sama seperti puasa 1 tahun penuh, karena satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla sampai 10 kali. Jadi seandainya seseorang berpuasa 30 hari bulan Ramadan, apabila dilipat gandakan 10 kali maka sudah berpuasa 300 hari. Dan ditambah 6 hari, maka 6 dikali 10, 60 hari. Jadi 360 hari sama dengan 1 tahun. Jadi barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan secara full, kemudian dilanjutkan dengan puasa bulan Syawal 6 hari, maka sama seperti berpuasa 1 tahun penuh. Dan ulama berbeda pendapat, apakah puasa bulan Syawal ini sama seperti puasa sunnah mutlak yang lainnya, yang mana puasa sunnah itu bisa diniatkan dari siang hari. Misalnya seseorang dari subuh sampai jam 9 belum makan, belum minum, kemudian dia, aku belum makan, belum minum, niatkan puasa aja lah. Itu untuk puasa sunnah boleh, karena Rasulullah SAW pernah datang kepada Aisyah, hal indakum ta'am, apakah kalian memiliki makanan? Aisyah mengatakan tidak, kita tidak memiliki makanan. Rasulullah SAW melanjutkan, idan ana sha'im, kalau begitu aku berpuasa saja. Rasulullah SAW memulai puasanya di pertengahan siang jam 9, jam 10, dan intinya setelah sholat subuh. Dan ini dikatakan ulama untuk puasa sunnah boleh, namun ini adalah puasa sunnah mutlak. Sementara puasa sunnah bulan Syawal itu adalah puasa sunnah muayyan, yang mana niatnya harus dari awal hari, niatnya harus dari awal hari sebelum sebelum sholat subuh atau sebelum adzan subuh atau sebelum terbit fajar. Maka barang siapa yang meniatkan puasa Syawal di pertengahan hari, sebagian ulama mengatakan seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya puasanya tetap sah, namun tidak dianggap sebagai puasa sunnah bulan Syawal, namun yang hanya dianggap sebagai puasa sunnah mutlak. Begitu juga beberapa puasa sunnah muayyan lainnya, seperti puasa Arafah, seperti puasa Senin Kamis, seperti puasa 3 hari di pertengahan bulan, Ayyamul Bid, dan puasa-puasa muayyan lainnya. Sementara puasa mutlak, maksud dari puasa mutlak adalah puasa sunnah kapan saja dia mau. Misalnya hari Selasa tiba-tiba ingin mau puasa, itu namanya puasa mutlak. Hari Rabu kira-kira tiba-tiba ingin puasa, namanya puasa mutlak. Yang penting tidak mengkhususkan hari Kamis dan hari Sabtu. Misalnya tiba-tiba hari Jumat, tidak mengkhususkan hari Jumat dan hari Sabtu. Seandainya tiba-tiba hari Jumat ingin puasa saja, itu juga termasuk puasa mutlak. Begitu juga seandainya sholat mutlak, tiba-tiba setelah zuhur jam 2 masuk masjid ingin sholat 2 rakaat, itu termasuk sholat sunnah. Atau bahkan sholatnya di dalam rumah ingin sholat 2 rakaat, itu termasuk sholat sunnah mutlak, yang mana tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Sementara puasa sunnah bulan Syawal adalah puasa sunnah muayyan, yang mana niatnya harus dari awal hari atau dari sebelum terbit fajar. Dan ulama berbeda pendapat juga, apakah puasa Syawal ini boleh didahulukan daripada puasa wajib. Misalnya seseorang memiliki namanya hutang puasa Ramadan, qada Ramadan, apakah boleh mendahulukan puasa Syawal daripada puasa qada Ramadan? Ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan seseorang boleh untuk mendahulukan puasa Syawal daripada puasa qada Ramadan, karena puasa qada Ramadan itu termasuk wajib puasa, yang mana wajib yang waktunya luas, dari Syawal sampai nanti ke Sya'ban, sebelum bulan Ramadan ada 11 bulan. Sementara Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya seseorang tidak boleh melakukan puasa sunnah Syawal sebelum puasa qada Ramadannya selesai. Ini yang pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan beberapa syekh yang lainnya. Dan hendaknya kita al-khuruj min al-khilaf mustahab, yaitu keluar dari
khilaf itu lebih baik. Seandainya kita memiliki qada yang sedikit, hendaknya kita menyelesaikan qada dulu baru puasa bulan Syawal. Tapi seandainya qadanya banyak, kita diperbolehkan menurut pendapat jumhur ulama untuk berpuasa bulan Syawal dulu, baru selanjutnya berpuasa bulan qada bulan Ramadan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Begitu juga apabila seseorang mengqada bulan Ramadan, hendaknya diniatkan dari awal malam, dari awal sebelum terbit fajar, karena termasuk puasa wajib. Dan perbedaan antara puasa wajib dan puasa sunnah, apabila seseorang memasuki puasa wajib seperti qada Ramadan, maka tidak boleh dibatalkan di pertengahan puasa. Apabila seseorang memasuki puasa wajib, tidak boleh membatalkan di pertengahan puasa kecuali ada udzur syar'i seperti safar, sakit dan lain sebagainya. Berbeda dengan puasa sunnah, puasa Syawal atau puasa Senin Kamis dan puasa-puasa sunnah lainnya, misalnya di jam 9 dan jam 10 kehausan atau kelaparan ingin makan, itu puasa sunnah tidak apa-apa, karena setiap orang itu mukhayyar, memiliki pilihan atas dirinya sendiri. Jadi boleh untuk membatalkan puasa sunnah di pertengahan siang, di pertengahan jalan. Sementara puasa wajib, apabila seseorang memasuki puasa wajib, qada Ramadan atau puasa nazar termasuk puasa wajib, atau begitu juga puasa kafarah itu termasuk puasa wajib, seseorang tidak boleh membatalkan dengan sesuka hatinya. Ini sepakat ulama empat imam madhab, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, mandofal al-wajib ka shaumi Ramadan, ka qada'i Ramadan, ka shaumi an-nadar fala yajuzu lahu khuruj. Barang siapa yang memasuki puasa wajib atau memasuki kewajiban, maka tidak boleh dia membatalkannya dan tidak boleh dia keluar dari kewajiban tersebut. Jadi seseorang yang memasuki puasa qada tidak boleh membatalkan di pertengahan jalan. Begitu juga ulama berbeda pendapat apakah seorang istri wajib izin kepada suaminya ketika puasa qada. Istri yang mungkin di bulan Ramadan haid kemudian wajib qada Ramadan, apakah wajib izin ke suaminya ketika mengqada ke bulan Ramadan? Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya hadir bersamanya kecuali dengan izin. Jadi seorang istri tidak boleh tiba-tiba puasa sunnah tanpa sepengetahuan suaminya. Namun apabila puasa wajib, ulama berbeda pendapat. Ulama Malikiyah mengatakan bahwasanya seseorang istri tidak wajib izin kepada suaminya apabila puasanya itu puasa qada Ramadan atau puasa nazar atau puasa kafarah, tidak wajib izin kepada suaminya. Seandainya izin itu termasuk adab yang baik, termasuk akhlak yang baik. Tapi seandainya tidak izin, itu puasanya tetap sah. Jadi tidak wajib izin kepada suaminya. Sementara ada beberapa ulama yang lain, bahkan jumhur ulama mengatakan tetap wajib izin. Dan pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Baz dan Imam Shalih Al-Utsaimin yang rajih adalah seseorang istri tidak wajib izin kepada suaminya untuk puasa wajib. Jadi seorang suami tidak boleh menyuruh istrinya untuk membatalkan puasa qadanya, misalnya di pertengahan hari udah batal saja, atau bahkan menggauli istrinya tidak boleh ketika istrinya puasa qada Ramadan atau puasa wajib lainnya, walaupun seandainya puasanya tanpa izin suaminya. Dan seandainya terjadi jima antara suami istri, maka ketika qada Ramadan tidak diwajibkan namanya kafarah, karena kafarah hanya wajib di bulan Ramadan saja. Ada wallahu a'lam bishawab. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang beberapa efek dosa dan maksiat yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Hari kita memasuki ke efek yang 20. Sebelumnya kita mungkin perlu namanya mereview ulang tentang beberapa efek dosa dan maksiat, karena hal ini perlu kita pelajari, karena tidak ada yang namanya kesengsaraan di dunia ini, tidak ada namanya mara bahaya di dunia ini kecuali sebab utamanya adalah dosa dan maksiat. Dan dosa yang paling besar dan maksiat yang paling besar adalah mensekutukan Allah, syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dosa yang paling besar dan efek yang paling besar. Ada yang efeknya di dunia langsung, ada yang efeknya nunggu di akhirat. Sementara dosa-dosa kecil yang lainnya atau bahkan dosa-dosa besar
itu ada beberapa efek yang lain. Efek yang pertama yaitu kemarin kita bahas bahwasanya efek dari dosa dan maksiat adalah hirmanul ilmi, seseorang diharamkan dari ilmu, dipersulit mencari ilmu. Yang kedua, diharamkan dari rizki, dipersulit dalam mendapatkan rizki. Yang ketiga, kehampaan hati antara dirinya dengan Allah. Kemudian yang keempat, merasakan keterasingan antara dirinya dengan orang lain, terutama dengan orang-orang baik. Kemudian yang kelima, semua urusannya dipersulit, taksir umurihi alaih, semua urusannya dipersulit. Kemudian efek yang keenam, kegelapan di dalam hati si pendosa. Efek yang ketujuh, maksiat melemahkan hati dan badan. Melemahkan hati dan badan. Efek yang kedelapan, seseorang diharamkan dari ketaatan, sulit untuk melakukan ketaatan, menghalangi dirinya dari ketaatan. Efek yang kesembilan, maksiat memperpendek umur dan menghilangkan berkahnya. Memperpendek umur dan menghilangkan berkahnya. Efek yang ke-10, maksiat akan melahirkan kemaksiatan yang lainnya. Maksudnya satu maksiat akan mendatangkan kemaksiatan yang lainnya. Efek yang ke-11, maksiat melemahkan jiwa untuk melakukan kebaikan. Efek yang ke-12, dosa menyebabkan hati tidak lagi menganggap maksiat sebagai perkara yang buruk. Dosa tidak lagi menganggap maksiat sebagai perkara yang buruk. Nanti hati tidak menganggap maksiat sebagai perkara yang buruk. Efek yang ke-13, maksiat itu warisan dari umat-umat yang durhaka dahulu. Efek ke-14, seorang akan mendapatkan kehinaan di hadapan Allah. Efek yang ke-15, maksiat akan terlihat remeh bagi para pelakunya. Efek yang ke-16, seseorang akan mendapatkan kesialan dosa dan maksiat, bahkan kesialannya itu sampai orang di sekitar, bahkan sampai hewan-hewan, bahkan sampai tanah, tumbuhan dan lain sebagainya. Efek yang ke-17, maksiat akan mewariskan kehinaan. Efek yang ke-18, maksiat merusak akal. Efek yang ke-19, maksiat atau dosa mengunci mati hati pelakunya. Sekarang kita memasuki efek yang ke-20. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, adzunubu tudkhilul 'abda tahta la'natillah wa la'nati Rasulillah. Maksiat memasukkan pelakunya ke dalam laknat Rasulullah dan laknat Allah. Perlu kita ketahui bahwasanya maksiat atau dosa itu ada dosa kecil dan dosa besar. Kalau dosa kecil, Allah akan mengampuninya apabila seseorang melakukan sholat 5 waktu. Di antara sholat 5 waktu akan diampuni. Ramadan ila Ramadan Allah akan mengampuninya. Sementara dan beberapa amal-amal soleh akan mengampuni dosa-dosa yang kecil, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Man qala subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah khattat anhu khatayahu walau kana mithlu zabadil bahri. Walau barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka dosanya akan diampuni walaupun seperti buih di lautan. Dosa yang disebutkan oleh para ulama, dosa-dosa seperti ini adalah dosa-dosa kecil. Sementara dosa-dosa besar, seseorang harus bertobat kepada Allah. Dosa tidak hilang begitu saja, seorang harus bertobat kepada Allah. Syarat tobat ada 4. Yang pertama, seseorang menyesali dosanya. Kemudian yang kedua, dia bertekad untuk tidak mengulangi dosanya. Yang ketiga, kemudian seseorang tersebut meyakini bahwasanya Allah itu Maha Pengampun dan mengampuni dosanya dan tidak akan mengulangi dosanya di kemudian hari, dan dia dalam keadaan menyesali apa yang dilakukan sebelumnya. Dan syarat keempat, seseorang tersebut apabila di antara hak Adam harus mengembalikan hak Adam tersebut. Misalnya pernah mencuri, harus dikembalikan. Menggibah, menggibah ini ulama berbeda pendapat apabila gibah itu termasuk dosa besar. Apakah seseorang harus minta maaf atau tidak? Sebagian ulama mengatakan harus minta maaf, harus datang, aku pernah menggibah engkau gini dan gini. Namun sebagian ulama yang lain, dan ini yang dilaksanakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, gibah seseorang tidak harus minta maaf. Apabila seandainya minta maaf malah menambah api keburukan.
Misalnya datang seseorang, saya pernah gibahin engkau seperti ini. Orang yang dengar pertama berhusnuzon, setelah mendengarkan bahwa dia pernah gibahin, malah menjadi api keburukan antara dua orang. Maka sebagian ulama mengatakan seseorang yang menggibah yang lain, seandainya minta maaf itu hal yang baik, maka minta maaf. Tapi seandainya minta maaf itu malah menambah keburukan, maka tidak perlu minta maaf, dan gantinya adalah beristighfar atas orang yang pernah digibahi. Misalnya kita pernah gibahi fulan, kita minta maaf, ini yakin bahwa kalau seandainya kita mengatakan kita pernah gibahi, maka hubungan kita dengan si fulan akan menjadi buruk. Maka yang baik adalah beristighfar kepada Allah atas fulan. Ya Allah, ampuni dosa fulan, ampuni dosa fulan, saya pernah bergibah atasnya. Karena seandainya seorang tidak bertobat dari dosa gibah, maka pahalanya atau nanti dosa orang tersebut di akhirat nanti kepada kita, dan pahala kita diberikan kepada mereka. Jadi yang namanya dosa atau dosa-dosa besar, seseorang harus bertobat kepada Allah, dan itu syarat-syarat taubat tadi. Efek yang ke-20 tadi, orang akan masuk ke dalam laknat Allah dan laknat Rasulullah. Ada beberapa hadis, di sini ada sekitar 20 hadis disebutkan, atau 20 dosa yang disebutkan dari hadis-hadis sahih, yang mana isinya tentang laknat Rasulullah dan laknat Allah kepada suatu hamba yang melakukan suatu dosa. Dan ulama menyebutkan bahwasanya maksud dari laknat Allah dan laknat Rasulullah adalah laknat Allah maksudnya Allah menjauhkan seorang hamba dari rahmatnya Allah. Allah menjauhkan seorang hamba dari rahmatnya, dari maghfirahnya, dari ampunannya, dan lain sebagainya, dijauhkan dari Allah. Dan maksud dari laknat Rasulullah adalah saking dosanya sangat besar, maka orang tersebut mendapat laknat dari Rasulullah. Maka para ulama mengatakan bahwasanya apabila suatu perbuatan itu dilaknat oleh Rasulullah dan dilaknat oleh Allah, maka dosa tersebut adalah dosa besar. Dan apabila dosa besar, seseorang harus taubat kepada Allah Azza wa Jalla dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi dan menyesali perbuatan yang telah lalu. Kita sebutkan beberapa laknat Rasulullah kepada seseorang yang melakukan beberapa hal. Wa minha anna dzunuba tudkhilul abda tahta laknati Rasulillah. Jadi salah satu efek maksiat bahwasanya dosa dan maksiat itu dapat memasukkan seseorang hamba ke dalam laknat Rasulullah. Fa innahu la'ana ala ma'asin wa ghairiha akbar minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat beberapa maksiat, dan maksiat yang lebih besar daripada yang disebutkan ini tentunya laknatnya lebih besar dan dosanya lebih besar. Fahiya aula bidukhuli fa'iliha tahta la'nah, yaitu orang yang melakukan maksiat yang lebih besar daripada yang disebutkan di bawah ini, maka lebih berhak untuk termasuk dari laknat Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW di dalam hadis Sahih Bukhari melaknat la'anal washimata wal mustawshimata. Rasulullah SAW melaknat orang yang meminta ditato dan melaknat orang yang memberi tato. Jadi dua-duanya dapat laknat, yang minta ditato dan diberi ditato. Di sini washimah itu masuk ke perempuan yang ditato dan perempuan yang minta ditato. Maksudnya di sini dahulu banyak para wanita itu yang menghiasi dirinya dengan mengubah ciptaan Allah. Bukan berarti yang lelaki ditato tidak dilaknat. Jadi yang ditato dan yang menato, wanita ataupun lelaki, masuk ke dalam laknat Rasulullah, dan ini termasuk dosa besar. Tapi seandainya seorang sudah ditato kemudian setelahnya bertobat, Allah mengampuni mereka bertobat, karena tato itu mungkin beberapa sulit dihilangkan kembali, maka insya Allah akan diterima tobatnya oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak mengulanginya. Yang pertama, Rasulullah melaknat tentang tato. Yang kedua, Rasulullah SAW melaknat al-wasilata wal musilata. Rasulullah melaknat orang wanita di sini, begitu juga lelaki. Rasulullah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang diminta untuk menyambung rambut. Jadi kalau istilahnya orang yang datang ke salon yang minta nyambung rambut, sama salonnya juga termasuk dilaknat oleh Rasulullah SAW. Beberapa asatidz dan beberapa ulama yang menyambung rambut termasuk wig dan termasuk konde dan termasuk rambut palsu
Jadi orang yang memakai rambut palsu itu termasuk dosa besar karena termasuk dalam laknat Rasulullah SAW, dan ini di dalam Sahih Bukhari. Wan namisota wal mutanamisota, yaitu seseorang wanita yang menghilangkan bulu di wajah, yaitu bulu alisnya, mencabut bulu alis atau mengerok bulu alis atau mentato bulu alis. Ada tato alis yang supaya alisnya kelihatan bagus, ada yang mencabut-cabut bulu alis, ada yang mengerok bulu alis bagi wanita. Mungkin banyak dari zaman sekarang, itu termasuk dosa besar yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Wanita boleh mencukur apabila tumbuh kumis atau apabila tumbuh jenggot, itu wajib dicukur. Tapi kalau alis itu tidak boleh dicukur. Sementara bagaimana apabila pakai celak? Celak ada yang di di alis, ada yang di mata. Yang sunnah itu yang dari zaman Rasulullah dulu yang di mata. Sementara di alis, istilahnya pensil alis, sebagian ulama mengatakan hal tersebut tidak apa-apa untuk menebalkan alis, karena itu tidak termasuk mentato alis dan tidak termasuk menghilangkan bulu alis. Jadi seseorang yang menghilangkan bulu alis dengan dicabut atau dikerok atau mentato alis itu termasuk dari laknat Rasulullah SAW dan termasuk dosa besar. Wal wasyirata wal mustawsyirata, yaitu seorang wanita yang mengikir giginya. Ada orang-orang mungkin yang sudah tua, kemudian giginya rapat-rapat. Zaman dahulu, mungkin zaman sekarang juga ada beberapa yang giginya dikikir sehingga terlihat lebih muda, dan sehingga orang-orang nggak tahu bahwa itu orang tersebut sudah tua. Jadi giginya di antara gigi itu dikikir, jadi terlihat tidak nyambung banget, tapi ada celah di antara giginya. Ini termasuk merubah dari ciptaan Allah dan termasuk dosa besar. Sementara seseorang yang mungkin mengikir gigi untuk dalam kesehatan, misalnya giginya bermasalah, seandainya dibiarkan saja makin sakit, untuk dalam kesehatan tidak apa-apa. Tapi untuk dalam kecantikan, lil jamal, untuk kecantikan itu tidak boleh. Jadi semua yang disebutkan tadi apabila untuk kesehatan itu tidak apa-apa, tapi untuk kecantikan, untuk merubah keindahan dirinya itu tidak boleh, dan termasuk laknat Rasulullah SAW. Dan mungkin yang bisa untuk kesehatan itu hanya tentang gigi saja. Seseorang mengikir giginya atau mungkin mengasah giginya dan memutihkan giginya, bahkan ada yang pakai yang giginya terlalu ke depan kemudian pakai behel, itu ulama mengatakan itu tidak apa-apa karena untuk kesehatan. Atau mungkin giginya lepas memakai gigi palsu, itu tidak apa-apa. Sementara untuk memperindah giginya rapat-rapat kemudian dikikir giginya supaya tidak rapat-rapat, itu untuk memperindah dirinya, itu tidak boleh dan termasuk laknat Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW melaknat akilat riba wa mukilahu. Rasulullah melaknat pemakan riba dan yang dimakan riba korbannya, wa katibahu, yang menulisnya, wa syahidahu, dan yang menyaksikannya. Rasulullah melaknat yang menyaksikan riba, yang menulis riba, yang memakan riba, dan yang korban riba. Korban riba juga termasuk pelaku riba. Misalnya hutang 10 juta ke bank, kemudian disuruh bayar setiap bulannya 1.200.000 sampai 10 bulan, akhirnya nanti total gak 10 juta, malah 10 juta lebih, 11 juta, itu korban riba. Maka itu juga termasuk laknat Rasulullah SAW, karena sudah sepakat di awal. Jadi yang dilaknat bukan hanya pelaku riba, bukan hanya mendapat keuntungan, tapi yang mendapat kerugian juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. Bahkan yang tidak dapat apa-apa, yang hanya menulis, kemudian yang menyaksikan, yang menyetujui, itu termasuk laknat Rasulullah. Kemudian wala'anal muhallila wal muhallilat lahu. Rasulullah melaknat seseorang laki-laki suruhan untuk menikahi istrinya yang sudah ditalak 3 kali. Karena talak, kita ketahui bahwasanya seseorang mentalak istrinya, menceraikan istrinya 1 kali, masih boleh rujuk lagi, kembali lagi. Apabila sebelum haid, maka boleh langsung rujuk. Setelah haid dan setelah suci,
kemudian boleh rujuk dengan akad baru. 1, 2 masih boleh. Ketiga, nggak boleh rujuk lagi istrinya kecuali istrinya ini menikah dengan lelaki lain dan diceraikan dengan lelaki tersebut. Nah, menikah dengan lelaki lain dan diceraikan dengan lelaki tersebut itu tidak boleh dengan suruhan. Nanti kamu nikahin dia ya, tapi setelah beberapa hari, setelah beberapa minggu ceraikan ya, biar aku menikahi istriku lagi. Itu tidak boleh. Jadi Rasulullah melaknat lelaki suruhan untuk menikahi dan menceraikan seseorang yang ditalak 3. Wala'ana sarik, Rasulullah melaknat pencuri. Wala'ana syaribal khamri wasaqiha, Rasulullah melaknat peminum khamr dan yang menuangkan khamr. Asiroha, dan yang memeras khamr. Wa mu'tasiroha, dan yang disuruh diperas dan yang menyuruh memeras. Wa bai'ah, dan yang menjual khamr. Wa mushtariha, dan yang membeli khamr walaupun nggak minum. Wa akila samaniha, dan yang memakan makanan atau maksudnya yang mengambil keuntungan dari penjual beli khamr walaupun nggak minum dan nggak makan. Wa hamilah, yang membawa khamr walaupun dia nggak terkait dengan apa-apa, hanya sebagai kurir istilahnya, tapi kurir yang dibeli ini khamr. Rasulullah juga melaknat. Wa mahmulata ilaihi, dan yang disuruh membawa khamr dan yang menyuruh membawa khamr. Jadi di dalam kaidah fikih dijelaskan bahwasanya ma haruma akluhu haruma bai'uhu, sesuatu yang dimakan itu haram, maka dijual belinya juga haram. Seandainya seorang tidak minum khamr, maka jual khamr itu sudah termasuk keharaman. Kemudian seseorang yang memeras khamr, bahkan yang membawa khamr, misalnya seorang kurir kemudian tahu bahwa yang dibawa itu khamr, itu nggak boleh, termasuk laknat Rasulullah SAW. Jadi seandainya seseorang tidak minum khamr atau tidak makan makanan haram tapi dijual di tokonya, misalnya punya toko dijual, oh anak nggak minum khamr tapi dijual aja, anak nggak ini dan nggak itu tapi dijual aja, maka itu termasuk keharaman. Jadi sesuatu yang haram dimakan, haram dijual dan haram dibeli walaupun nggak memakan. Jadi apabila kita memiliki toko, hendaknya kita berhati-hati terhadap apa yang kita jual. Jadi perlu dilihat dulu. Seandainya sudah jelas bahwasanya itu untuk kejahatan, untuk keharaman, maka tidak boleh dijual. Misalnya orang jualan parang, ada parang itu ada yang untuk kejahatan, ada yang untuk kebaikan. Kita nggak tahu itu boleh. Atau bahkan mungkin senapan angin untuk berburu itu boleh. Ada yang senapan angin untuk nembak orang itu nggak boleh. Kita nggak tahu, maka itu jual belinya tetap boleh. Tapi kalau sudah jelas-jelas haram, nggak bisa dimanfaatkan kecuali untuk haram, maka kita tidak boleh menjual. Khamr itu tidak bisa dimanfaatkan yang halal, hanya untuk haram, maka tidak boleh jualan khamr. Kecuali mungkin alkohol untuk obat luka dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa. Kemudian wala'ana man ghayyara manarul. Rasulullah melaknat orang yang merubah patokan tanah. 1 meter ditambah 1 meter ditambah tanpa sepengetahuan orangnya, tanpa sepengetahuan orang memiliki tanah sebelahnya. Itu termasuk laknat Rasulullah dan termasuk dosa besar. Jadi yang disebutkan di sini semuanya dosa-dosa besar dan seseorang harus tobat. Wala'ana man la'ana walidayhi, Rasulullah melaknat seseorang yang melaknat orang tuanya. Jadi ada anak-anak mungkin yang melaknat orang tuanya, termasuk laknat Rasulullah. Wala'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh wardan yarmihi bisiham. Dan Rasulullah melaknat orang yang menjadikan makhluk hidup sebagai tujuan memanah, untuk latihan memanah atau untuk latihan menembak. Jadi latihan nembaknya makhluk hidup, itu termasuk laknat Rasulullah. Misalnya ada ayam, kemudian ayamnya dibeli atau mungkin ayam siapa aja ditembak. Kemudian udah untuk latihan tembak saja, atau mungkin ada tupai, mau nembak tupai. Untuk latihan tembak aja, bukan untuk berburu, itu termasuk laknat Rasulullah. Atau ada hewan-hewan misalnya ada burung. Kalau burungnya untuk dimakan, itu tembaknya boleh. Tapi kalau burungnya untuk latihan tembak saja, maka termasuk laknat Rasulullah. Jadi nggak boleh menjadikan makhluk hidup atau hewan itu sebagai latihan memanah atau menembak. Wala anal mukhannitsi minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Rasulullah melaknat seseorang yang menyerupai laki-laki dari kalangan wanita dan lelaki yang menyerupai wanita.
Rasulullah melaknat. Wala ana man dzabaha li ghairillah, dan Rasulullah melaknat seseorang yang menyembelih atas nama selain Allah. Menyembelih atas nama selain Allah. Wala ana man ahdatsa hadatsan aw awa muhditsan, dan Rasulullah melaknat seseorang yang melakukan kegaduhan di suatu tempat dan yang melindungi orang yang melakukan kegaduhan dan kejahatan. Jadi melindungi saja itu termasuk laknat. Misalnya ada orang buronan polisi ketahuan, kita melindungi dari rumahan aja, itu termasuk laknat Rasulullah dan nggak boleh. Walanal musawwirin, Rasulullah melaknat orang-orang yang membuat patung makhluk hidup, ya misalnya membuat patung makhluk hidup. Nah, sebagian ulama mengatakan yang menggambar makhluk hidup. Wala ana man amila amala qaumil Lut, yaitu Rasulullah melaknat homoseksual. Wa ala anasab man sabba abahu wa ummahu, Rasulullah melaknat seseorang yang memaki dan mengejek ibunya dan ayahnya. Dan Rasulullah melaknat man kamaha a'ma anil thariq, Rasulullah melaknat seseorang yang menyesatkan orang buta dari jalan. Misalnya ada orang buta minta tuntun aku ke jalan suatu tempat, malah disesatkan sama dia. Udah buta kemudian disesatkan, itu termasuk laknat Rasulullah. Dan semua yang disebutkan ini ada hadis sahihnya, dan kebanyakan hadisnya dari Bukhari dan Muslim yang muttafaq alaih. Kemudian la'ana man ata bahima, Rasulullah melaknat seseorang yang menggauli hewan. Jadi ada seseorang yang menggauli hewan. Wala'ana man wasama dabatan fi wajhiha, Rasulullah melaknat seseorang yang memberi tanda di wajah hewan. Misalnya hewan ternak mau dikasih tanda nomor 1, nomor 2, diberinya di wajahnya. Ada beberapa mungkin diberinya dengan besi panas biar nggak hilang. Itu kalau di wajahnya nggak boleh. Tapi kalau seandainya di selain wajahnya, misalnya di badannya atau di kupingnya mungkin dilubangi, itu ulama mengatakan itu tidak apa-apa. Tapi kalau di wajahnya, khusus di wajahnya tidak boleh. Ada yang mengatakan seandainya alamatnya tanpa besi panas saja, tapi di wajahnya itu juga tidak boleh. Jadi kita menghindari wajah hewan untuk diberi tanda nomor atau tanda ini, misalnya kambing saya, jauhi dari daerah wajahnya. Wala ana man dara musliman aw makara bihi, Rasulullah melaknat orang yang membahayakan seorang muslim dan memakar, menipu daya seorang muslim. Wala ana zawaratil kubur, dan Rasulullah melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Zawaratil kubur ini banyak pembahasan dari ulama. Apakah seorang wanita itu boleh ziarah kubur? Beberapa ulama mengatakan wanita ziarah kubur secara mutlak tidak boleh, karena ada hadisnya. Namun sebagian ulama, seandainya seseorang wanita ziarah kubur sesekali, mungkin setahun sekali, 2 kali, dan hanya sekali, tidak sering, tidak apa-apa. Yang tidak boleh dari zawaratil kubur, karena laknat Rasulullah SAW zawaratil kubur ini hadisnya sahih. Hadisnya dari riwayat Bukhari. Jadi hadisnya sahih, Rasulullah melaknat zawaratil kubur. Nah, zawaratil kubur itu artinya adalah, sebagian orang mengatakan wanita yang sering ziarah kubur. Itu termasuk laknat Rasulullah SAW. Wal muntakhilina 'alaiha masajid wasirat, dan yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Wala anak atau mungkin ada masjid dibangun di dalamnya bukan untuk memuliakan seseorang tersebut, itu termasuk dari laknat Rasulullah SAW. Wala anak man afsada imra'atan ala zawjiha aw mamlukan ala sayyidiha, dan Rasulullah melaknat seseorang yang merusak hubungan antara suami istri, dan merusak hubungan antara budak dan pemiliknya. Wala'ana man ata imra'atan fi duburiha, dan Rasulullah SAW melaknat seseorang yang menggauli istrinya dari duburnya. Wa akhbara anna man batat muhajiratan li firashi zawjiha la'anat al malaikah hatta tusbih. Dan Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwasanya barang siapa seorang istri yang tidur di malam hari tidak bersama suaminya, tidak diranjang suaminya, maka apabila tanpa keriduan suaminya, maka Rasulullah melaknatnya. Jadi ada mungkin beberapa
istri dari mungkin dari zaman dahulu sudah ada bahwasanya seorang istri tidak ingin tidur bersama suaminya mungkin karena suatu hal atau kenapa. Kalau seandainya tanpa keriduan suaminya, maka seorang wanita tersebut atau seorang istri tersebut mendapat laknat malaikat sampai ia bangun, maksudnya sampai subuh. Tapi kalau seandainya tidurnya bisa panjang karena ridho suaminya atau bahkan mungkin karena suaminya yang memboikot istrinya, itu tidak apa. Tapi kalau seandainya istrinya sendiri yang memboikot dirinya dari suaminya, maka itu termasuk dari laknat Rasulullah SAW. Wala man intasaba ila ghairi abihi, dan Rasulullah melaknat orang yang menasabkan dirinya kepada seseorang bukan ayahnya sendiri. Wa akhbara anna man asyara ila akhihi bihadidin fa innal malaikata ta'anu, dan barang siapa yang menodong senjata tajam kepada saudaranya, maka malaikat akan melaknatnya, menodong senjata tajam. Dan melaknat barang seseorang yang menghina para sahabat Nabi SAW, seperti para kaum Syiah yang melaknat sahabat Nabi, maka Rasulullah juga melaknat mereka. Waqad la'anallahu fi kitabihi man afsada fil ardi wa qata'a rahimah, dan Allah juga melaknat orang yang merusak berbuat kejahatan di atas bumi dan yang memutus tali silaturahim dan yang menyakiti mereka. Wala'ana man katama man anzalallahu subhanahu minal bayyinat wal huda, dan Allah juga melaknat orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, menyembunyikan ilmu Allah. Wala'ana alladzi yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat bil fahisyah, dan Allah juga melaknat orang-orang yang menuduh seseorang wanita yang solehah, wanita yang taat kepada Allah sebagai pelaku zina. Wala ana man ja'ala sabilal kafirin ahda min sabilil muslimin, dan Allah melaknat orang yang mengatakan bahwasanya jalannya orang kafir itu lebih baik daripada jalannya orang muslim. Yang mengatakan seperti itu termasuk laknat Allah. Wala ana Rasulullah ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'atu talbasu libsatal rijal. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Nah, mungkin ini juga termasuk banyak kejadian di zaman saat ini, entah untuk konten atau untuk bermain-main dan lain sebagainya. Ini termasuk laknat Rasulullah SAW. Wala'ana rashi wal murtashi wal ra'ish. Rasulullah melaknat suap, orang yang menyuap dan orang yang sebagai saksi suap dan yang membantu dalam menyuap. Kemudian Rasulullah la'ana asya'a ukhra, melaknat berbagai hal-hal yang lain yang mungkin belum disebutkan di sini. Maka tentunya apabila ada dosa yang lebih besar daripada ini, tentunya laknatnya lebih besar dan efeknya lebih besar dan dosanya lebih besar. Fala lam yakun fi fi'li dzalika illa ridha fa'ilihi bi an yakuna mimman yal'anu Rasulullah wa malaikatahu lakana fi dzalika ma yad'u ila tarki. Seandainya tadi perbuatan-perbuatan tadi itu tidak ada efek lain kecuali hanya laknat Rasulullah dan laknat Allah, itu termasuk perbuatan besar. Tapi ternyata dari perbuatan tadi selain laknat Allah dan laknat Rasulullah, banyak namanya efek-efek lainnya di dunia dan di akhirat. Dan semua yang dilaknat Allah dan dilaknat oleh Rasulullah SAW di dalam kitabnya dan di dalam hadis-hadisnya, itu termasuk dosa-dosa besar dan efeknya besar dan azabnya besar, dan tidak akan diampuni kecuali seseorang itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan syarat-syarat taubat yang ikhlas tadi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Beberapa dari dosa dan maksiat dan beberapa laknat-laknat Rasulullah SAW dan laknat Allah Azza wa Jalla kepada beberapa orang yang melakukan perbuatan-perbuatan keji dari dosa-dosa besar. Mungkin apabila ada pertanyaan atau tambahan bisa disampaikan, nanti selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya efek ke-21 dan sampai selanjutnya nanti sampai efek berapa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majlis.